Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa, saya Ayu Wardani, SIKOM MA. Teman-teman mahasiswa biasa memanggil saya dengan panggilan Kak Ayu. Saya merupakan dosen di program studi S1 Ilmu Komunikasi FISIP UPN Veteran Jakarta. Saya akan mengajarkan tentang apa itu materi jurnalisme kontemporer, khususnya dalam subbab jurnalisme sains. Baik, dalam materi jurnalisme sains merupakan materi yang akan kita pelajari setelah kita mempelajari tentang jurnalisme biografi, autobiografi, dan juga jurnalisme gender dan kaum minoritas. Nah, materi pembahasan hari ini kita akan membahas tentang apa itu jurnalisme sains. Nah, review material seperti biasa saya akan membahas dulu atau mungkin kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu materi sebelumnya tentang jurnalisme gender dan kaum minoritas. Teman-teman pasti sudah tahu tentang apa itu gender dan kaum minoritas. Intinya adalah gender adalah tentang peran laki-laki dan perempuan, kemudian tentang apa itu hak dan kewajiban perempuan. Kemudian kalau kaum minoritas kan sudah dibahas tentang ras, kemudian tentang bagaimana kita memperlakukan kaum disabilitas, atau mungkin misalnya tentang sesuatu hal yang kemudian dirasa termarginalkan pada ruang lingkup kita sebagai masyarakat. Next adalah saya akan membahas tentang definisi dari jurnalisme sains itu sendiri, kemudian juga akan membahas tentang sejarah dan karakteristik jurnalisme sains. Selanjutnya akan membahas tentang jurnalisme sains pada era digital. Nah, teman-teman harus tahu dulu apa itu jurnalisme sains. Pada intinya adalah jurnalisme yang melaporkan hal-hal yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan elemen sains dalam jurnalistik. Jurnalisme sains melaporkan perkembangan sains terkini seperti penemuan spesies atau black hole terbaru, serta melaporkan sisi politis dari penemuan sains itu sendiri. Jadi teman-teman jangan berpikir dulu nih kalau misalnya jurnalisme sains itu hanya berbicara tentang misalnya pemberitaan meteor yang jatuh atau misalnya pemberitaan tentang global warming, tidak seperti itu ya. Tetapi dari sisi politisnya itu apa sih yang kemudian bisa dibahas dan ditulis lebih dalam oleh jurnalisme sains atau para wartawan jurnalisme sains ini kemudian diberitakan kepada masyarakat luas. Nah, jurnalisme sains bukan sekedar menulis tentang sains. Jurnalisme sains itu berbeda dengan komunikasi sains, di mana seseorang hanya menjelaskan tentang konsep ilmiahnya saja, tentang suatu kejadian, tetapi juga menempatkannya pada konteks sosial. Misalnya gimana? Misalnya adalah ketika misalnya terjadi global warming, itu kaitannya dengan kebijakan pemerintah itu apa? Bagaimana kaitannya dengan kegiatan masyarakat sehari-hari yang kemudian menyebabkan global warming? Atau adakah pemerintah membuat suatu peraturan yang kemudian menginginkan bahwa global warming itu bisa diredam sehingga tidak banyak berdampak kepada kehidupan masyarakat. Intinya gitu ya teman-teman. Jadi bukan soal berbicara tentang bagaimana sains itu terjadi, bagaimana global warming itu terjadi, tetapi berbicara tentang apa kaitannya dengan konteks politik dan juga konteks sosial. The History of Science Journalism and Characteristics of Science Journalism. Jurnalisme sains mencapai puncaknya di beberapa negara Amerika Latin pada tahun 1980-an. Dengan bermunculan majalah ilmiah terbaru dan peningkatan ruang untuk ilmu pengetahuan dalam surat kabar harian dan majalah mingguan. Kemudian pada tahun 2007 terjadi penurunan pada rubrik jurnalisme sains baik di majalah maupun surat kabar. Namun jurnalisme sains tetap menjadi hal yang penting dalam liputan jurnalis. Menyusul kemudian dibuatlah asosiasi-asosiasi jurnalisme sains seperti di Peru pada tahun 2003, di Ekuador tahun 2004, Costa Rica tahun 2005, serta Federasi Amerika Latin Jurnalis Teknologi pada tahun 2004. WFSJ didirikan pada bulan November tahun 2002 dalam konferensi dunia ketiga,
jurnalis sains de São José dos Campos atau Brasil, di mana penulis dan penyiar sains asal Kanada, Veronique, itu terpilih sebagai presiden pertama dari federasi ini. WFSJ itu sendiri adalah The World Federation of Science Journalists. Jadi, jurnalisme sains ini memiliki federasi dunia yang kemudian tergabung antara organisasi nirlaba, non-pemerintah yang mewakili 72 asosiasi jurnalis sains dan 10.000 jurnalis sains dan teknologi, baik individu maupun secara berkelompok di seluruh dunia. WFSJ sendiri mendorong liputan yang kuat dan kritis terkait dengan isu-isu dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan, kesehatan, kedokteran, pertanian, dan bidang-bidang terkait. Jadi, jikalau misalnya mahasiswa sekalian atau teman-teman sekalian berkeinginan untuk menjadi seorang jurnalis sains, bisa saja nanti tergabung dalam federasi dunia yang menggabungkan antara jurnalis-jurnalis sains di seluruh dunia. Bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia juga terdapat satu perkumpulan jurnalisme sains yang kemudian dinamakan SISJ atau Society of Indonesian Science Journalism. SISJ sendiri didirikan di Jakarta pada tahun 2014 oleh 13 jurnalis sains Indonesia yang telah bekerja sama dengan The World Federation of Science Journalists dalam melaksanakan pelatihan jurnalisme sains di Asia yang kemudian dipelopori oleh Hari Suryadi selaku jurnalis sains senior. Beliau juga merupakan penggagas utama perkumpulan jurnalisme sains di Indonesia. Nah, ketika misalnya teman-teman membayangkan apa sih bedanya jurnalisme sains dengan jurnalisme yang lain, pernah nggak misalnya membaca majalah National Geographic? Nah, ketika misalnya membaca majalah National Geographic, banyak sekali hal-hal sains yang kemudian dikaitkan dengan kondisi sosial dan kondisi politik suatu negara. Bisa dilihat di situ ada foto tentang jati diri terakhir. Kalau kita lihat, ini pasti teman-teman tahu kan? Ini adalah kalau yang di sebelah kanan, bagaimana budaya di Dayak, itu dilihat ada yang nenek-nenek pakai topi merah. Itu kan dilihat ya budaya jati diri terakhir National Geographic Indonesia. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya perbedaannya. Dia tidak hanya berbicara tentang bagaimana sih kondisi di Dayak, tetapi dikaitkan juga dengan konteks sosial dan juga konteks politik di sana. Nah, Hari Suryadi, Southeast Asia Koordinator, ini bisa dilihat ya teman-teman di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman buka web, itu bisa di search tentang jurnalisme sains. Nah, ini pendirinya kalau di skala Indonesia. Nah, perbedaannya saintis dan sains jurnalis, kalau saintis itu kan hanya penyebaran penelitian, ada hasilnya. Kalau misalnya kita lihat ya seperti kita mempublish jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional. Tetapi ketika misalnya saintis jurnalis, apa sih bedanya? Ya dia memiliki tujuan, cara penulisannya pun harus berdasarkan cara menulis berita yang baik. Kalau di Indonesia ada kaidahnya yang disebut dengan kode etik jurnalis. Kemudian dia harus memiliki pencerahan intinya tulisannya. Maksudnya bagaimana sih agar misalnya global warming itu bisa dijadikan sebagai suatu pembelajaran dan ada solusinya kepada masyarakat. Bagaimana agar global warming itu bisa sedikit diredam. Karena kalau misalnya dihindari sepertinya sudah terjadi ya. Jadi kita sekarang adalah meredam itu. Kemudian hasilnya harus ada exposure atau penyebaran informasi pada halayak ramai. Jadi tidak boleh misalnya jurnalis saintis itu hanya menulis saja kemudian disimpan di dalam laptop, tidak boleh seperti itu. Jadi benar-benar harus disebarkan kepada masyarakat. Kalau berbicara jurnalisme kontemporer ya harus disebarkan melalui platform digital. Baik melalui platform pemberitaan yang resmi ataupun bisa jadi melalui Instagram ataupun media-media sosial lainnya. Kemudian penyebaran informasinya itu cenderung cepat. Jadi tidak bisa misalnya kita menulis hari ini kemudian kita sebarkannya tahun depan atau misalnya sebulan kemudian. Jadi memang harus segera diterbitkan.
orientasinya itu personal, kemudian daya tarik lebih ke tujuan emosional. Jadi intinya ingin membuat awareness atau membangun emosional masyarakat agar misalnya lebih aware terhadap kejadian-kejadian sains yang kemudian dikaitkan dengan konteks sosial dan politik. Nah, kalau saintis itu konsensus adalah hal terbaik, sedangkan kalau saintis jurnalis itu pendapat atau suara berbeda adalah hal yang terbaik. Kemudian selanjutnya, saintis jurnalis itu bagaimana? Mereka relevansi praktis penting, detail itu tidak penting. Jadi tidak perlu seperti misalnya jurnal yang harus benar-benar mendetail ya, antara misalnya menggambarkan global warming misalnya tentang konteksnya apa, teorinya apa, kejadiannya di mana, sedetail-detailnya ya. Di jurnalis sains juga perlu kejadian, tetapi tidak perlu sedetail itu, misalnya menggunakan teori dan lain sebagainya. Hasilnya justru cenderung dibesar-besarkan kalau jurnalisme sains. Bukan maksudnya menghasilkan hal yang tidak sesuai dengan fakta, tetapi intinya untuk menggugah kesadaran masyarakat ini memang harus cenderung dibesar-besarkan. Bukan artian memang tidak sesuai, tetapi ini adalah hal yang kemudian ditempuh jurnalisme saintis untuk kemudian membangun kesadaran masyarakat agar lebih memperhatikan bagaimana konteks sains itu ternyata mampu menjadikan sesuatu itu berpengaruh pada kehidupan sosial dan politik kita. Contoh jurnalisme sains adalah berita tentang penemuan terbaru spesies orang utan di Sumatera. Next, contohnya pentingnya pemetaan lahan gambut di Kalimantan. Selanjutnya adalah krisis air bersih kala terjadinya abrasi. Kemudian contoh berita lainnya tentang jurnalisme sains adalah tentang krisis iklim atau global warming. Nah, contohnya kalian bisa buka ya, ini di web SISJ tentang perang tak imbang warga Pulau Pari melawan krisis iklim. Jadi bagaimana warga-warga di Pulau Pari itu melawan krisis iklim. Di situ digambarkan di SISJ. Kemudian next, fenomena langit November 2023. Dua hujan meteor bulan berang-berang. Ini dari CNN Indonesia. Nah, bagaimana tentang sains jurnalisme di digital era? Ya, kita sudah tahu sendiri ya, sudah saya sebutkan tadi. Jadi, berita itu tidak hanya diliput, kemudian ditulis, tetapi juga harus di-share melalui media digital seperti web, kalau tadi ada web SISJ, atau misalnya majalah digital. Misalnya tadi ada kayak misalnya kita tahu ya ada Tempo seperti itu yang kemudian ada majalah digitalnya. Kemudian bisa saja melalui juga video YouTube misalnya disiarkan tentang pemberitaan jurnalisme sains. Kaidah peliputan jurnalisme sains tetap dipertahankan walaupun menggunakan peralatan digital. Jadi intinya walaupun menggunakan peralatan digital tetap juga harus menggunakan kaidah kode etik jurnalistik dalam memberitakan pemberitaan jurnalisme sains. Berikut adalah referensi dari saya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Jadi pesan saya adalah ketika menjadi mahasiswa maka kalian harus rajin membaca, seperti itu ya. Baik teman-teman sekalian, sekian dari saya untuk pembelajaran hari ini mengenai jurnalisme sains. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.